Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para siswa sekalian yang dimuliakan Allah dan seluruh para pendengar dan pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena qudrah dan iradahnya pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bertemu dalam tausiah duha SMP Negeri 3 Cibadak. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, manit tabi'in, para alim ulama wa zu'ama, dan juga kita sebagai umat yang mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tema tausiah duha adalah mengenai orientasi niat kita dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam kegiatan ibadah ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Di dalam diri kita terdiri dari dua unsur, yakni ada unsur jasadiyah dan ada unsur ruhaniyah, yang satu sama lain saling ketergantungan. Ruh tanpa jasad bagaikan durian tanpa cangkang, sedangkan jasad tanpa ruh berarti itu mayat namanya. Di antara dua unsur tersebut memang ada yang lebih utama, yakni ruhaniyah. Sebab hakikinya atau hakikatnya hidup kita ini karena adanya ruh, dan yang akan kembali kepada Allah hakikatnya adalah ruh kita. Pernyataan tadi merupakan sebuah kiasan dari apa yang dilakukan manusia sebagai kewajibannya, yaitu ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya kaki kita menuju masjid, menuju majelis taklim untuk melakukan ibadah, solat berjamaah, pengajian. Geraknya tubuh kita, semua itu hanyalah bagian jasad kita yang ternilai oleh kasat mata orang lain, yang terlihat oleh orang lain. Betapa tidak orang mengatakan kita baik, kita soleh, kita rajin, karena mereka melihat kita berangkat ke masjid atau ke majelis taklim, berperilaku sopan dan baik juga terhadap tetangga. Itu adalah penilaian kasat mata. Padahal penilaian tersebut hanyalah penilaian semu yang orang temukan dengan pandangan matanya saja. Apakah cukup sampai di sini? Ya, tentu tidak. Sesungguhnya pandangan yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah penilaian yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Yaitu melalui hati kita. Maka hati-hatilah dengan hati, sebab penilaian hati itu adalah penilaian yang sesungguhnya oleh Allah. Silahkan orang berkata kita baik, silahkan orang menilai kita soleh, tapi pada dasarnya yang tahu kita baik dan tahu kita soleh itu hanya hati kita dan Allah. Lantas apalah gunanya kita rajin salat berjamaah, sering mengunjungi majlis ta'lim, kalau dalam hati kita bukan niat karena Allah?
semata-mata hanya ingin dipuji orang lain dan ingin dikatakan soleh oleh orang lain, maka yang kita dapatkan semua itu di hadapan Allah hanyalah nol besar. Tetapi ketika kita rajin berangkat ke masjid, ke majlis taklim untuk salat berjamaah dan menuntut ilmu, walaupun hati kita belum bisa niat karena Allah, tetapi jangan putus asa, teruslah beramal, teruslah beribadah. Seiring dengan waktu, ketika kita terus-menerus melaksanakan ibadah, maka mudah-mudahan hati kita tertancap dalam hati kita niat selalu karena Allah, agar benar-benar adanya ibadah dan kegiatan amaliyah kita benar-benar terwujud di hadapan Allah menjadi sebuah pahala yang dapat dipetik nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri sendiri, umumnya kepada seluruh yang menyaksikan tausiah ini, mari kita luruskan niat dalam setiap pergerakan kita, baik dalam urusan duniawi, lebih-lebih dalam urusan ibadah dan urusan akhirat. Niatkan selalu lillahi ta'ala, ingin mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sekalipun kita rajin menjalankan ibadah, tapi niat kita bukan karena Allah, maka jangan berharap balasan pahala akan kita temukan kelak. Yang ada menanti kita hanyalah siksa dan azab pedih nanti di yaumil qiyamah dan di neraka. A'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah, jangankan kita melakukan ibadah, mengerjakan suatu kegiatan yang bukan ibadah pun, contohnya kita pergi ke pasar, kemudian kita berolahraga, jalan-jalan, tapi dalam hati kita niat karena Allah, maka dengan niat tersebut perginya kita ke pasar, berolahraga, dan kemanapun merupakan kegiatan yang tergolong ibadah yang mendapat pahala dari Allah jika segala sesuatunya diniatkan karena Allah. Kam min amalin yatasawwaru min amali dunya fayasiru amal al-akhirah bihusnin niyat. Banyak kegiatan yang menggambarkan amalan duniawi, maka berubah menjadi amalan akhirat karena niat yang baik. Maksudnya, banyak amalan-amalan yang kita anggap itu hanya amalan biasa-biasa saja dan tidak tergolong ibadah. Tapi karena kebiasaan baik kita selalu meniatkan semuanya karena Allah, maka berubah amalan tersebut menjadi amalan ibadah yang berpahala buat sedikit bekal kita kelak nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ingatlah, saudara kaum muslimin semuanya, para siswa dan semua pendengar, niat itu tempatnya di dalam hati. Sesungguhnya, sangatlah sulit mengendalikan hati itu. Banyak orang yang kelihatannya baik, padahal hatinya busuk. Banyak orang yang ternilai santun, ramah, dan peduli terhadap sesama, padahal hatinya buas dan berharap orang petaka. Maka idealnya, kalau hati baik dan tak berpenyakit, maka seluruh amalan dan gerak tubuhnya pun baik dan terkendali. Tapi kalau hati sudah buruk dan terdapat banyak penyakit, niscaya amalan dan gerak tubuhnya pun akan ngawur dan jauh dari tuntunan agama. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik pula seluruh tubuh dan amalannya. Dan apabila buruk segumpal daging itu, maka buruk pula seluruh tubuh dan amalannya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Uraian singkat ini dapat disimpulkan
bahwa gerakan tubuh kita untuk beribadah harus selaras dengan niat hati kita karena Allah, agar makna dari ibadah kita benar-benar mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Gerak tubuh kita untuk ibadah adalah unsur jasadiyah, sedangkan niat karena Allah adalah unsur ruhaniyah yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan tausiah ini. Mari kita awali setiap aktivitas kita dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang disertai niat karena Allah di dalam hatinya. Pasrahkan seluruh aktivitas kita kepada Allah dengan ucapan La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan akhiri setiap aktivitas kita dengan ucapan Alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan uraian singkat yang saya sampaikan ini bermanfaat, khusus bagi saya pribadi dan umumnya bagi seluruh yang mendengarkan tausiah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.